Ketancap atau Bener kena celurit gitu. ketancap gitu berarti? Kena celurit. Tapi ternyata pas udah dioperasi, posisi masuk di operasi, pen yang udah dibeli nggak dipasang. Halo sahabat Tridakara, kita ketemu lagi nih dengan konten yang menarik. Hari ini saya udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang keren juga. Ini di sebelah saya udah siap nih dengan Mas Ivo. Halo Mas Ivo. Halo. Halo Mas Ivo. Mas Ivo siapa Mas? Mas Ivo Sadan. Mas Ivo Sadan. Mas Ivo Sadan ini pasti ya sudah banyak yang tahu. Sudah banyak yang kenal juga, ada juga yang mungkin yang belum tahu. Nah, sebaiknya kita memperkenalkan dulu nih Mas Ivo ini sebenarnya dia ini siapa gitu. Apa inspirasi yang bisa kita dapat dari Mas Ivo ini? Kita kenalan langsung sama Mas Ivo. Oke, kenalan dulu nih ya. Gue Ivo Sadan. Gue penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda. Dan umur gue sekarang 23 tahun, jalan 23 tahun. Terus untuk di dunia atlet, sekarang gue sebagai atlet wheelchair basketball Indonesia para SEA Games di Filipina kemarin yang akhirnya gagal gara-gara pandemi. Karena waktunya bertepatan sama karena pandemi ini, jadinya mau nggak mau harus di hold dulu ya. Benar, Mas ya. Tapi kalau sebelumnya itu sudah tingkatan apa Mas? Sebelumnya awal kenal di dunia atlet itu sempet coba-coba ikut wheelchair badminton. Sempat ikut badminton di Bogor, waktu itu Pekan Paralimpik Daerah namanya, se-Jawa Barat. Sempat ikut badminton, alhamdulillah di situ waktu itu dapat pertama kali penghargaan di olahraga, dapat medali perak. Udah langsung perak tuh, iya, wheelchair badminton. Canggih juga ya. Saat itu terus next eventnya itu ada kesempatan untuk Platnas Wheelchair Basketball Indonesia. Oh, ada kesempatan Platnas. Jadi seleksi waktu itu di Jakarta Swift, salah satu klub wheelchair basketball di Jakarta Swift, ikut seleksi. Dan nggak sengaja aja sebenarnya ada passion juga sih di basket, cuma emang ya kurang karena disabilitasnya sekarang ini kayak jauh banget sama fisik yang dulu. Iya. Kenapa nggak milih basket gitu? Jadi akhirnya coba-coba aja dulu. Akhirnya kepilih. Ternyata masuk di nasional waktu itu. Waktu itu langsung nasional. Kalau sempat ke Platda atau gimana gitu mewakili daerah? Kalau mewakili daerah sekarang masih mewakili daerah. Sekarang masih mewakili di Jawa Barat. Masih mewakili. Waktu itu kan setelah lolos ke nasional, di nasional itu ada kejurnas namanya. Iya, kejuaraan nasional. Jadi di seluruh Indonesia ada di provinsinya masing-masing. Kita kembali ke provinsi masing-masing. Kita ada kejurnas. Saat itu Jawa Barat dapat medali emas ya. Waktu itu timnya, tim Jawa Barat ya. Nah, di antara 4 sampai 5 daerah gitu, karena kan basket masih baru. Ada Bali, ada Jawa Tengah, ada Jogja, Jakarta, dan Jawa Barat. Jawa Barat yang medali emas. Jawa Barat alhamdulillah waktu itu medali emas. Kalau yang langsung lanjut ke Platnas. Kalau yang di internasional, Mas udah ikut apa aja? Di internasional sebenarnya event yang kita terdekat itu waktu itu ya SEA Games Filipina itu, para SEA Games Filipina yang 2019 ya. Oh, yang 2019. Iya, cuma karena batal. Tapi sebelumnya kita sempat tryout. Dalam Platnas ini 10 bulan ini kita tryout. Pertama tryout ke Malaysia. Ke Malaysia itu kita bertemu dengan tim Malaysia, Korea, dan Jakarta Swift sendiri. Oh gitu. Jadi tim Indonesianya ada 2 saat itu. Iya. Tim Indonesia dan Jakarta Swift. Terus tim Malaysia juga ada 2, dan satu lagi ada Korea. Kita bertanding tuh sekitar dipecah itu jadi 8 tim. 8 tim. Dan tim Indonesia waktu itu dapat medali perunggu di Malaysia. Di situ ya. Terus itu sekitar bulan Oktober. Nah, Novembernya kita nggak beda jauh, itu Novembernya kita ke Thailand. Itu di Asia Oceania kita seleksi untuk Paralimpik Tokyo 2020. Buat yang Paralimpik ini. Itu tim-tim kuat tuh yang datang. Itu di situ. Seleksi. Tapi masuk seleksi. Nyari poin. Oh, nyari poin untuk ke event Paralimpik. Karena kita timnya baru, ya kita banyak dapat pelajaran lah di event itu. Jadi kita
ya pelatih juga udah bilang, kapten juga udah bilang kita ambil pelajarannya di sini gitu loh. Kita tes mentalnya di Tes sini mentalnya gitu. di situ Kita jangan sekalian. berharap menang dulu. Kita bisa ngambil pelajaran banyak dari tim-tim layar yang tim-tim yang udah besar Iya. duluan gitu dibanding kita yang masih muda gini. Tapi di situ gimana? Ya kita sempat bertanding dengan Arab yang buset Oh, kalau gede-gede tinggi-tinggi lagi ya. banget. Kalau dengan Iya. posisi duduk tapi dia Iya, udah iya tinggi gede-gede. banget gitu. Kita dapat pelajaran. Arab gitu ya kan. Wow, tahu sendiri. Kita melawan tim Hong Kong yang chair skillnya orangnya kecil, cuma ketika dia bawa kursi roda gila banget, Gesit. gesit banget. Hong Kong tuh. Hong Kong. Kalau Hong Kong emang biasanya gesit-gesit. Kalau Arab gede-gede. Itu biasanya tuh emang dia pola mainnya kan keren. Iya gitulah. Jadi kita memang belum dapat menang di situ, cuma kita dapat banyak pelajaran di Thailand itu. Oh gitu ya. Gitu. Untuk taraf internasional. Iya, benar. Mas Ivo, kalau di bola basket biasa ya, itu mungkin masyarakat umum sudah tahu Benar. apa aja kriteria. Jadi berapa pemainnya ya kan. Mungkin kalau yang di tim penyandang disabilitas, ini timnya bagaimana sih Mas? Misalnya nih, kan saya lihat juga ada yang pakai kursi roda, ada yang enggak. Apakah digabung? Dia sistemnya gimana? Apa dia pemilihan pakai poin atau apa gitu? Gimana? Benar, jadi di tim wheelchair basketball gitu sama aja sih dengan basket pada dasarnya basket biasa gitu. Cuma yang membedakan itu kita kayak double dribble. Jadi kita dribble bola. Kalau yang basket biasa kan itu dribble bola ngelangkah itu nggak boleh double dribble, nggak boleh dribble lagi. Kalau di kita boleh, masih boleh bisa double dribble itu. Terus bedanya apa lagi ya? Kalau pemain misalnya ada yang apakah gimana sistem pemilihannya, ada yang apakah satu tim itu harus kursi roda semua atau ada yang masih bisa lain-lain, kan catanya beda-beda gitu ya, kekurangan fisiknya beda-beda. Apakah ada poin? Jadi ada klasifikasi namanya. Oh, ada klasifikasi. Setiap tim. Setiap pemain, setiap tim dan pemain. Jadi di wheelchair basketball itu kita 5 lawan 5 dengan lapangan yang standar dan ring yang standar sama pada umumnya sama. Dan yang membedakan itu klasifikasi. Jadi setiap player pemain itu punya klasifikasi masing-masing. Mulai dari kayak seperti saya ini poinnya ini 1 sampai 2. Ada poin. Ada poin. Saya akan dicek oleh dokter tingkat disabilitas saya ini semana gitu loh. Maksudnya ibaratnya agak parahkah gitu. Ngambil bolanya dengan posisi seperti apa, nggak bisa, itu kriteria poin 1 itu banyak banget. Kayak kita nggak bisa bangun dari kursi roda karena semakin poin kecil semakin yang sulit, yang agak lumayan traumanya parah, disabilitasnya agak maksudnya parah gitu. Jadi itu poinnya 1. Mulai beranjak kedua itu kira-kira polio, dia masih bisa kontrol kaki tapi dia benar di kursi roda juga seperti kursi saya. roda juga. Jalannya pun. Poin 3 itu diperkirakan itu amputasi 2 ataupun masih mirip-mirip poin 2. Kalau poin 4 itu amputasi. Biasanya dia berjalannya biasa pakai tongkat. Cuma pas main tetap pakai wheelchair semua, pakai kursi roda semua. Tapi biasanya keseharian dia masih bisa pakai Masih tongkat. bisa, Itu poin 4. Iya, poin 4 itu biasanya amputasi di atas dengkul, setengah dari paha inilah, diukur setengahnya itu amputasi. Itu berpengaruh banget soalnya kayak ukuran amputasi semana. Kalau di bawah dengkul itu biasanya dapat poin 4,5. Dan kita pengaruh banget. Jadi di tim itu di mix jangan sampai lebih dari poin 14. Jadi totalnya satu tim basket itu 5 orang dan harus 14 poin. Benar. Dan per orang itu ada yang poinnya 4 gitu, 4,5, ada yang 1, ada yang 2 gitu ya. Nah, setiap poin ini yang menentukan adalah dokternya ya, Mas. Iya benar. Jadi dokter ada klasifikasi, ada dari masuknya di klasifikasi berapa, nanti satu tim itu pokoknya 14 poinnya. Jadi mau digabung berapa terserah. Pokoknya 5 orang itu adalah poinnya 14. Oh gitu. Jadi sahabat Tridakaran mungkin kan belum paham nih. Sebenarnya nilainya gimana gitu pemilihan klasifikasi. Jadinya nih lebih detail kita jadi ada informasi gitu Mas Ivo ya. Mas Ivo, kalau di dunia atlet mungkin sudah banyak yang tahu ya, sudah tahu. Mungkin juga perkembangan bisa ngeliat di medsos atau apa. Sekarang boleh nggak kita cerita-cerita sebenarnya tentang keseharian Mas Ivo atau misalnya awal pengalamannya gitu. Maksudnya jadi orang apakah sebenarnya dulu Mas Ivo ini
maaf, apakah sudah dari lahir disabilitas atau memang kenapa gitu? Kalau saya sendiri dari umur 15 tahun. Nah, jadi Mas Ivo ini penyandang disabilitas dari umur 15 tahun. Jadi bukan dari kecil. Bukan. Tapi kita lihat sendiri semangatnya tuh luar biasa sampai bisa jadi atlet. Jadi banyak juga kan orang jadi down gitu Mas ya mungkin ya. Pasti banyak. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita. Jadi kita yang masih memiliki fisik lengkap gitu ya Mas, harusnya sih tetap semangat menjalani hidup gitu ya Mas ya. Sementara banyak juga di luar sana yang mengalami kendala dalam fisik gitu ya. Jadi kita yang fisiknya lengkap aja harusnya jangan jadi kaum rebahan gitu ya Mas ya. Harus lebih aktif karena teman-teman di sana yang terkendala aja bisa berprestasi luar biasa gitu, bisa sampai ke internasional gitu ya Mas, kayak Mas Ivo ini. Boleh nggak Mas ceritain pengalaman kenapa bisa sampai menjadi disabilitas gitu? Ya, waktu itu umur. Jadi ngungkit masa lalu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sharing pengalaman. Sharing is caring. Asik. Jadi saat kelas 3 SMP, jadi gue sekolah itu di Serang, Banten. Kelas 3 SMP naik ke kelas 1 dan udah sekolah 3 bulan di STM, salah satu STM di. Oh, udah STM. Udah STM di Serang, Banten, umur 15 tahun. Masih bocah penasaran. Iya, labil. Ikut-ikut tawuran pelajar. Oh, tawuran pelajar. Aktivis tawuran. Tawuran pelajar gimana ya? Apa tuh udah memang mungkin takdirnya juga. Jadi saat ikut tawuran terkena celurit di saraf tulang belakang, tepatnya di torakal 78. Torakal tuh. Sekitar di sini, tapi di belakang posisinya. Yang punggung. Ketancep atau bener kena celurit gitu. Ketancep gitu berarti. Kena celurit. Terus langsung di tempat seketika lemas, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Luar biasa ya. Bahaya banget ya. Terus dibawa ke rumah sakit. Darah banyak tapi saat itu. Banyak, tapi masih sadar. Masih sadar terus sempat di beberapa ditolak di rumah sakit. Waktu itu akhirnya ke IGD RSUD Serang RSUD bisa nerima. Tapi yang bikin gue kecewa juga sih sama dokter-dokter di situ. Jadi sebenarnya dia kurang lengkap alat-alatnya dengan gitu, tapi dia berusaha untuk mampu nanganin jadi saat itu gitu. Karena keterbatasan alat. Padahal mereka sebenarnya mau membantu gitu. Cuma karena ya akhirnya mungkin takdir juga, berbicara takdir lagi ya. Dan di situ gue dibilang keluarga dengan posisi itu harus beli pen dulu, pen yang bisa untuk menyambung tulang di belakang itu. Tulangnya dipatah atau apanya sih yang? Nah, ini yang bikin kecewa juga. Jadi dokter ini bilang tulangnya ini udah kena celurit itu, jadi harus dipasang pen. Iya. Tapi ternyata pas udah dioperasi, posisi masuk di operasi, pen yang udah dibeli nggak dipasang karena dilihat tulangnya nggak kenapa-napa, yang kena itu saraf. Oh, saraf, ketancep itu. Jadi di tulang belakang kan bentuknya seperti ini nih, di tengahnya ini kan ada saraf. Iya. Jadi celurit ini masuknya ke saraf. Iya, molos. Dan sedangkan saraf ini penghubung antara otak memerintah ke kaki. Gitu. Jadi ini saklarnya, kaki ini lampunya. Iya, betul. Kabel putus di tengah. Ibaratnya nih, ini ibarat bahasa kitanya kan. Jadi ya itu, jadi efeknya ke pinggang dan ke kaki gitu. Dan setelah di rumah sakit 1 bulan nggak ada perkembangan, dicoba dirujuk waktu itu. Dalam posisi memang udah telat, dirujuk di Serang itu saya masih diharapin bisa jalan gitu. Di Serang. Dan orang tua pun masih ada harap jauh gitu, masih berharap tinggi banget gitu terhadap saya bisa kembali normal lagi gitu. Dan setelah dirujuk ke RS Cipto ngerujuk lagi di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Di Fatmawati itu akhirnya kita bertemu memang yang ahlinya di dokter-dokter yang udah banyak ketemu sama pasien-pasien seperti saya yang serupa, yang putus kabel duduk. Iya banyak ada yang jatuh duduk, iya benar ya, itu bisa kejepit bisa. Karena kejepit ya, benar, jatuh dari pohon. Iya. Tidur doang, posisi tidur, dia pagi-pagi bangun itu pengen buru-buru jadi langsung ke kiri nengok dari celentang, tiba-tiba lumpuh.
Waduh, itu kejepit. kejepit. Dan itu memang di Fatmawati pemusatan rehabilitasinya. Di Fatmawati. Rumah sakit umum pusat Fatmawati. Di situ baru saya bener-bener kayak oke, gue divonis memang untuk seumur hidup karena penyakit yang gue alami ini nggak bisa, belum di dunia ini belum ada. Ada waktu itu di Cina, stem cell namanya. Jadi di sarafnya ini ditumbuhin lagi, posisinya diambil sampelnya sumsum kita sama sarafnya, disempel lagi di luar, dan bisa berhasil seminggu doang dia bisa jalan, dan sisanya kembali melemah lagi kaki. Karena sudah sambungan lah ya. Jadi nggak bisa, jadi masih di dunia ini masih belum nemu sih cara. Mudah-mudahan ketemu lah ya. Akhirnya ya oke, gue terima gitu. Terus sempat masuk ke kamarnya itu kan dirawat itu sekitar 3 bulan. Jadi lama belajar dari keadaan non disabilitas itu kan ya jalan tinggal jalan, pakai celana tinggal pakai celana, kamar mandi tinggal kamar mandi. Itu total dari belajar cuma bisa celentang, pindah kursi roda aja setengah mati belajarnya tuh. Gitu, pindah kursi roda, naik kursi roda, baru lagi beranjak ke toilet, baru lagi yang terakhir itu belajar naik motor. Yang nggak mungkin nih, karena gue ngelihat orang kalau cerita tapi dia bukan disabilitas, gue nggak bakal dengerin cerita dia. Gue nggak bakal dengerin. Lu nggak ngerasain gue gitu loh. Betul. Beda jauh, mau teman sedekat apapun datang ke rumah, tenang kok, gue juga pernah kayak gini tapi bisa gini. Nah di Fatmawati itu ketemu orang yang bener-bener sama, senasib, cedera sama, tulang belakang juga, dan dia bisa. Oke, gue stuck, gue bisa, gue harus bisa gitu. Jadi dia yang memberikan motivasi. Tapi sempat down gak waktu itu mas? Sempat down atau gimana? Pasti. Kiri kanan meninggal udah hal biasa. Dengan tragedi yang sama, kiri kanan masih lebih maksudnya lebih nggak terlalu parah, nggak terlalu fatal seperti yang gue alami gitu. Tapi kiri kanan itu kayak frustasi. Tiba-tiba dia kan sakit tumor, nggak bisa jalan, dia frustasi, besokannya meninggal. Karena frustasi. Kalau gue sendiri kan gue akhirnya ini kesalahan lo sendiri gitu. Atau ini juga takdir. Takdir juga. Terus orang tua juga support gue kok. Jadi akhirnya ya udah gue jalanin. Dan gue sempet down juga, tapi mau nggak mau gue jalanin ini gitu. Berapa lama itu pemulihan dari down menjadi gue mungkin memang takdir gue harus semangat lagi gitu? Berapa lama itu? Gak terlalu lama sih, bisa dibilang gue cepet juga karena pas dapat maksudnya ngeliat teman-teman di pusat rehabilitasi di panti di Pondok Bambu itu ada yang sampai 6 tahun. Karena ketemu teman-teman bisa 6 tahun, 5 tahun. Kalau gue sih nggak nyampe setahun udah bisa menerima keadaan gitu ya. Jadi memang pengaruh dalam hidup sangat besar mas ya. Kita dalam pilihan, dalam bersikap, kayak tawuran itu kan banyak mudaratnya sebenarnya ya. Buat apa rugi? Kalaupun kita nggak sampai kena gimana juga atau terluka tuh, ini juga mungkin buat teman-teman sahabat Tridakara yang masih remaja, jangan deh tawuran. Kayaknya lebih mungkin Mas Ivo bisa kasih pendapat ya, lebih baik gunanya apa gitu ya. Kalau mungkin sekarang udah dewasa gitu, jadi. Kalau gue sendiri kan sebenarnya dibilang menginspirasi, I'm not your inspiration gitu sebenarnya ya. Karena inspirasi kan munculnya dari diri sendiri. Lu ngeliat apapun, orang sehebat apapun, tapi kalau lu nya tetap kaum rebahan nggak bakal gitu. Betul. Timbulnya di diri sendiri. Kalau menurut ini versi gue aja. Cuma kalau orang bilang gue bisa menginspirasi, alhamdulillah. Kalau enggak ya memang karena gue belajar dari teman-teman STM. Gua dulu sebelum kena seperti ini, mau dibilang orang tawuran bahaya, tawuran apa, tetap gue ribut. Tetap gue ketika gue udah ngerasain ini gue stop. Pun kalau gue kenanya mungkin cuma baret, kayak kena gir, masih gue hajar balas. Iya mungkin. Ya memang itu yang namanya dari diri sendirinya ini, memang batu orang batu. Nah gue belajar itu, dan sekarang gue banyak diundang untuk acara-acara inspirasi. Tapi gue selalu sampein tetap aja munculnya dari diri sendiri. Tapi waktu itu sempat ngobrol juga banyak sama almarhum Pak Tony. Gue bilang, Pak, gue nggak seneng kalau diundang-undang acara inspirasi. Karena gue pikir langsung dia bilang, dari ribuan orang seenggaknya lo nyangkut satu aja itu udah bagus. Itu yang bikin gue benar juga gitu loh, benar juga. Betul, walaupun gue nggak seneng karena ibaratnya kayak
inspiration porn gitu, malah jadi kayak sebenarnya gue ngelakuin hal biasa, gue main basket biasa aja, cuma caranya yang berbeda. Gue ngelakuin kegiatan sehari-hari gue biasa aja. Kenapa orang anggapnya itu hal hebat? Kenapa orang anggapnya itu hal inspirasi gitu? Padahal gue hal biasa aja. Tapi beliau bilang dari ribuan orang yang kayak lu belum tentu semuanya bisa punya prinsip kayak lu gitu loh. Seenggaknya ada yang nyangkut satu pun itu lu udah hebat. Oke, gua kira jalanin aja seperti ini gitu. Atau juga selain inspirasi mungkin berbagi pengalaman. Benar. Jadi sharing. Di luar sana yang tadinya hobi tawuran bisa jadi efeknya jadi bahaya banget cuman karena tawuran. Sama kayak misalnya kita bahaya jatuh dari pohon sebenarnya ya. Tapi kalau orang misalnya kecelakaan motor kan dia tidak ingin itu terjadi. Tapi kalau tawuran dia sudah tahu resikonya, bisa meninggal ataukah cacat gitu. Itu yang bisa jadi pilihan hidup. Jadi gitu. Kalau zaman remaja mungkin orang masih labil ya, mau ke tawuran. Kalau STM kalau gue dulu waktu remaja soalnya ke cewek sih, jadi gue nggak demen tawuran. Gue nggak demen tawuran. Memang gitu sih. Kalau kita milih SMA semangat hidup karena ceweknya banyak. Itu tapi kalau STM solidaritas kita tinggi. Iya benar, solidaritas memang beda-beda nih STM sama SMA. Iya beda. Untung gue di SMA waktu itu. Nah, tapi ini sedikit cerita juga. Gue jadi setelah STM di Serang berhenti setahun, sempat berhenti setahun. Oh jadi sempat berhenti ya? Berhenti setahun karena pemulihan juga. Lanjut sekolah di Jakarta. Setelah dari Fatmawati itu gue milih tinggal di pusat rehabilitasi panti di Pondok Bambu. Enggak sama orang tua berarti? Enggak sama orang tua. Di situ orang tua bilang nggak usah tinggal di situ. Mama masih mampu ngurus, bapak masih mampu ngurus gitu loh. Karena gue pikir di rumah gila, makan aja dibantuin. Kalau makan di doang, malahan, makan diambilin. Iya, jadi nggak mandiri ya? Nggak mandiri sama sekali. Gue berpikir oke, gue terakhir ini aja gue bikin kecewa orang tua, di mana gue dari awal diharapin pengen sekolah baik, pengen dikuliahin. Mungkin orang tua gue kecewanya parah banget sih di situ. Bukan kecewa, mungkin sedih aja. Iya sedih juga. Ya bagaimana gitu loh. Ya gimana sih ngeliat anaknya gitu. Sedih. Terus akhirnya gue ngambil keputusan gue tinggal di rehabilitasi itu, dan memang masih boleh dijenguk seminggu sekali, masih boleh, setiap hari pun masih boleh. Cuma kalau nginep aja kayaknya agak harus izin dulu ke kepala pantinya. Tapi gue di situ sekolah lagi. Gue udah bilang ke orang tua masih ragu juga kan, karena kesehatan gue juga masih apa ya. Itu berapa bulan dari kejadian? Dari rumah sakit berapa bulan tinggal di pusat rehabilitasi? Hampir 4 tahun lah. Enggak jarak ya dari kelar, misalnya lu sudah dinyatakan 6 bulan. Cuma 6 bulan langsung pindah ke situ. Langsung pindah ke ya pokoknya total itu di rumah sakit 6 bulan, ya hampir setahun nggak ngapa-ngapain di gitu rumah, baru ke panti itu gitu. Jadi orang tua ngelepas akhirnya, dan gue lanjut sekolah di situ. STM lagi. Di STM tapi tinggalnya STM formal umum. Iya maksudnya tapi tinggalnya di Jakarta panti. Ya. Oh gitu. Dan gue sekolah di STM lagi, dan di STM itu ibaratnya senang ribut juga STM. Masih berantem juga. Masih senang. Tapi udah pakai kursi roda. Udah pakai kursi roda. Bingung dong, lu ribet sendiri dong. Jadi orang pertama masuk gila, gue kalau di daerah sendiri itu kayak di Serang, kalau gue pakai kursi roda, buset, nggak ada pedenya gue sama. Kalau di daerah sendiri, kalau di daerah lain, gue masih ada pedenya gitu. Ketika pertama sekolah ngayun, diliatin orang dari ujung kantin sampai ujung parkiran, diliatin. Pas baru datang tuh. Kursi roda, pakai baju STM. Akhirnya kenalan asik, dan banyak yang belajar juga. Lu bener tawuran. Dan 3 tahun di situ nggak berasa. Kepala sekolahnya care banget, gurunya care banget. Ada yang disabilitas juga ternyata. Ada. Kepala sekolahnya pun disabilitas. Oh apa? Dia masih sedikit pincang sedikit. Jadi kaki sebelahnya itu agak panjang sebelah. Oh kepala sekolahnya. Dan nerima gue banget. Dan guru otomotifnya pun, gue kan otomotif saat itu, pakai tongkat. Dan motor roda 3. Disabilitas. Gurunya juga. Dan dia nerima banget ke gue gitu loh. Lu di STM itu STM kan orang-orang pada nanya tuh, teman-teman baru tuh. Oh lu tawuran gini. Terus mereka jadi malas tawuran apa masih semangat? Tetap masih semangat. Terus lu jadi gak salah gitu. Lu menginspirasi gak? Maksudnya gini,
udahlah cukup gua nggak usah deh kayak gitu. Lu gitu atau lu juga malah ikutan? Pasti gue bilang ini. Akhirnya pas semenjak kelulusan kan pusatnya kalau mau ribut itu biasanya kelulusan atau Iya enggak ulang iya tahun. iya. Kebagi 2 basis. Basis gue ajakin, ayolah lu main ke tempat gue, ke panti, lu siapin makanan atau apa, kita urunan seadanya. Mendingan kayak gitu ya. Gue ajak main ke panti, ngeliat nih loh, yang dulunya gini, ini yang bisa ngelas, ini yang bisa ini. Basis yang sebelahnya ini, yang satunya lagi ini ribut. Tetap. Dan dia itu langsung ngemusuhin gue kayak, wah nih gara-gara Ivo nih basis nggak full nih. Berkurang. Jadi yang separuh ini sampai sekarang masih silaturahmi terus, kalau reuni ya sama mereka aja. Yang basis yang ke yang ikut gue, kayak dia belajar banyak, bener-bener. Karena nggak semuanya, nggak bakal semuanya, tapi ada aja yang nyangkut. Karena pasti ada yang masih memang hobi atau karakter ya. Iya. Yang seneng, yang memang merasa kalau di STM itu harus identik dengan tawuran gitu. Benar. Mungkin ada yang seperti itu, atau ada juga yang mungkin sudah terbuka pikirannya. Mudah-mudahan sih semuanya terbuka ya. Amin. Mudah-mudahan, karena kayaknya udah nggak musim tawuran sekarang deh. Udah nggak ada kayaknya udah nggak ada ya. Udah dugem mendingan. Semoga. mungkin. Iya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih remaja, ini bukannya contoh buruk, bukan. Tapi ini adalah pengalaman hidup. Bener. Dari orang lain yang bisa kita ambil ya Mas Ivo ya. Ambil yang baiknya gitu. Bener. Jadi ini adalah pilihan hidup gitu. Mudah-mudahan jadi bukan menginspirasi kalau ini. Ini jadi kayak pandangan gitu ya Mas Ivo ya. Ada hikmahnya dari semua kejadian. Iya, benar ada hikmahnya. Nah, kalau inspirasinya adalah ketika Mas Ivo ini sudah sempat down gitu ya, sempat merasa ada yang kurang dalam hidupnya, tapi beliau ini masih bisa bangkit lagi terus bahkan menjadi seorang atlet. Benar. Gitu. Nah, kalau atlet kita sudah bahas. Kalau kenapanya dulu kita sudah bahas. Hobinya apa nih hobi? Otomotif. Hobi sebenarnya lebih ke teknik ya, kayak mesin, teknik, otomotif, mesin gitu. Cuma karena keadaan yang memilih akhirnya semenjak sekolah menggunakan kursi roda, ada namanya lomba Global IT Challenge. Jadi ajang IT untuk remaja disabilitas. Pertama kalinya gue keluar negeri gratis. Kemana? Menggunakan kursi roda ke Yangzhou, China waktu itu. Yangzhou. Dengan orang tua nggak tahu sama sekali. Orang tua kayak kaget, kayak gue pertama kali keluar negeri. Gue jadi ngabarinnya ketika selesai bikin paspor dan visa. Itu gue ngerjain sendiri. Orang tua kaget banget kayak, yakin ntar minta mah ntar anterin ya ke bandara tanggal segini. Kaget. Itu ikut di apa? Ada sekolah jadi atau apa sih? Ada Kominfo pertamanya. Kominfo bekerja sama dengan YPAC, Yayasan Pembinaan YPAC. Bekerja sama mengadakan event global remaja disabilitas, event kompetisi IT untuk remaja disabilitas. Tapi lu memang sudah menguasai IT nasional. Sebelumnya cuma bisa basic aja kayak Office gitu-gitu. Ternyata yang dilombain basic juga. Dan di Pondok Bambu itu ada beberapa temen yang memang udah pro banget lah di bidang IT gitu. Dia share info nih, untuk kamu nih, kamu umurnya berapa? 16 tahun mas. Wah masih bisa nih. Batasnya 20 tahun. Ya udah saya coba seleksi, masuk di nasional. Saya dapat medali emas waktu itu. Otomatis yang medali emas lolos seleksi ke Asia. Waktu itu eventnya di Cina. Jadi prestasi di Indonesia udah medali emas nih di IT ya. IT waktu itu. Luar biasa nih, banyak emasnya nih. IT. Terus semenjak lolos saya di karantina di Kominfo itu sekitar sebulan. 3 bulan lah. Sebulan itu di Kominfonya, 2 bulannya dari rumah. Kita belajar dari rumah. Sebulan karantina. Baru berangkat. Nah di situ saya bikin paspor pertama kali belum ngomong sama orang tua tuh. Belum ngomong dan nggak ngerti juga, cuma ngeliat nyontek di Google aja cara bikinnya gimana. Datang sendirian pakai kursi roda dengan so taunya begitu. Ya udah jalan, udah jadi semua, tinggal berangkat baru nelpon ke orang tua. Orang tua kaget, sekaligus ya seneng, bangga. Dan semenjak di situ baru gue dipercaya, lu bisa ngehandle hidup lu di panti. Dan memang beda banget dari panti sama itu, jadi mandiri banget ya. Bisa tergantung orangnya juga. Tergantung orang lagi. Tergantung orangnya. Kalau ada aja yang kayak
ya udah gue makan tidur aja di sini karena gue kan disiapin sama negara, bilangnya seperti itu. Tergantung Padahal kan orang ya lu kalau mau hidup stuck di situ-situ aja ya lu Iya, kayak gitu aja gitu loh. Kalau gue kan gue harus punya cita-cita S1 baru gue keluar panti. Tapi ternyata karena ada kendala beberapa kayak gue udah pelatnas dan pantinya juga mau direnov, akhirnya gue keluar dari 2019. dari panti. Nah, keluar Karena dari panti. jadi belum kuliah karena pelatnas. Kemarin pelatnas. ikut pelatnas. Memang pelatnas. waktu kan harus konsentrasi ya kalau pelatnas ya, bener. Mungkin nanti nextnya baru kuliah ya Mas Ivo ya. Terus kalau saya lihat tadi di depan, kan itu kan ada motornya tuh udah dimodifikasi tuh. Itu bikin sendiri Mas? Atau ada timnya atau gimana? Kan lulusan STM kan? Iya. Ada timnya sih. Sebenarnya pengen belajar lebih kayak bisa ngelas, bisa motong gerinda, cuma tempatnya belum bisa nemu karena kan posisi saya nggak terlalu bisa nunduk, nggak terlalu bisa ngerangkak kayak seperti polio gitu kan. Saya paraplegia yang torakal 78 ini nggak bisa leluasa gerakannya. Pengen sih belajar tapi akhirnya mikir-mikir bikin kayak tim aja lah, tim kerja gitu, kayak bikin ngecat kursi roda, servis kursi roda. Terus, jadi banyak kegiatannya yang untuk kursi roda ya. Jadi untuk ya kayak ngelas motor gitu-gitulah bisa sih sama. Tapi timnya penyandang disabilitas semua. Of course, pasti semuanya disabilitas. Semuanya jadi penyandang disabilitas. Jadi motornya nih Mas Ivo ini dia bikin motor ada sespannya, sampingnya, dan itu bikin keren banget. Ada bangkunya bisa naik, bisa maju gitu ya, bisa. Memang disesuaikan dengan kondisi nanti dia kursi rodanya bisa naik. Nanti ada fotonya di sini ya. Ada nggak? Nanti ada foto motornya, keren banget tuh foto bikinan dari timnya Mas Ivo gitu ya. Bener. Apakah itu ada rencana nggak sih dijadikan bisnis misalnya dijual untuk baik itu buat penyandang disabilitas lain ataupun buat ya emang orang pengen naik sespan kan ada juga kayak Vespa atau apa kan dia ada sespannya gitu kan. Ada kepikiran ke depan ke situ nggak? Ada sih sebenarnya, bengkel kita juga udah bikin beberapa motor, cuma kayak belum besar aja gitu loh, kayak masih yang kenal aja bikin ke kita gitu. Memang cita-citanya pengen punya bengkel sendiri yang memang bisa bikin sespan sekaligus ngecat kursi roda, bikin kursi roda juga sekaligus. Ada cita-cita ke situ, cuma kita memang sebelumnya kan base camp kita di Panti. Di Panti itu memang udah enak lah tempatnya gitu loh. Lengkap jadi ya, kita itu fasilitas lengkap. Ada lengkap. Maksudnya kita bisa ngelas juga. Ada juga bisa workshop di situ. juga ada ya? Ada di situ. Aulanya ada gitu. Cuma berhubung kita udah keluar semua, bentrok lah sama tempat, bentrok sama kegiatan kita yang lain gitu. Jadi kita nggak fokus. Kedepannya sih pengen bikin, cuma kita memang biar bagaimanapun kita butuh yang orang non disabilitas juga gitu loh. Kalau selagi tempat kalau kita sisi belum bisnis masih, ya. Jadi kita bisa satu waktu kan pasti Betul. bertempur dengan waktu nih kalau bikin. Karena disabilitas kan mindahin motor aja kita bener-bener pelan-pelan gitu loh. Kita ngangkat gerobak bener-bener dongkrakin satu-satu gitu kan. Mungkin kalau yang ada yang non disabilitas bisa lebih lincah gitu. Mungkin kolaps ya. Iya benar, kolaborasi. Jadi mungkin ada timnya sendiri karena mungkin kalau misalnya pengen bikin bisnis profesional mungkin ada yang disabilitas, ada yang enggak gitu. Kita kolaborasi. Iya. Cuma sejauh ini sih bisa sih kita kayak ngecat servis bisa, saya masih bisa di saya masih bisa kok gitu. Daerah mana Mas? Mungkin teman-teman nanti mau main. Saya sendiri di Bambu Asri, Pondok Bambu, Duren Sawit. Nah, kalau biasa bikin motor itu di daerah Caman, Bekasi. Di Caman ya. Di Pondok Bambu juga bisa sih. Mungkin juga teman-teman sahabat Tridakara bisa ke Instagram ya. Instagramnya Mas Ivo aja. Ada postingan kan ada motor-motornya segala macam. Siapa tahu ada kebutuhan bisa langsung DM aja. Instagramnya apa Mas? @ivosadan. @ivosadan sama kayak namanya. Nah terakhir kita mungkin perlu dari Mas Ivo masukan buat sahabat Tridakara di luar sana, baik itu buat apakah sebagai penyemangat atau sebagai inspirasi apa bisa dikatakan gitu ya, apa sepatah dua patah kata apa kira-kira yang bisa disampaikan buat sahabat-sahabat Tridakara nih sebelum kita closing. Kalau dari gue sendiri sebenarnya gue bicara itu sih berdasarkan
apa yang dialamin aja. Kalau lebih makasih masukan ke orang kayaknya belum terlalu pro lah gitu kan ya. Cuma ya untuk teman-teman Tridakara sih gila sih, parah banget, udah care banget sama teman-teman disabilitas, sama kayak kenal awalnya sama almarhum Pak Tony gitu kan, yang kayak care banget ke kita teman disabilitas gitu loh. Kayak aduh gila, gokil banget sih, sampai punya cita-cita bikin kantor untuk kita semua yang pengguna kursi roda, bikin aksesnya. Pada intinya sih kalau ngomongin semangat hidup ya bisa dibilang oke lah, lu ngeliat dari yang disabilitasnya positifnya apa, dia dengan keadaan seperti misalnya kayak gue dulunya bisa jalan dan sekarang nggak bisa jalan, tapi karena gue mau ada kemauan untuk nerusin, dan itu bisa gitu loh Sebenarnya bisa. benar gitu. Tapi nggak semua disabilitas juga kan kayak beda-beda lah, beda-beda gitu. Jadi kalau yang kita lihat di pinggiran gitu kayak yang memang mengharap belas kasihan, ya kita ngelihatnya mungkin yang kayak bisa dibilang kalau gue memang hebat dianggap kalian ya oke, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menurut gue kan memang gue biasa aja. Cuma kalau bisa diambil contohnya dari gue, intinya kalau gue mau ngelakuin, ngelihat contohnya secara langsung, teman gue ada contohnya bisa, dan kenapa gue enggak gitu. Jadi intinya adalah saya bisa. Benar. Gitu Mau ya. ada Dan kemauan. Jadi kalau ada kemauan kita pasti bisa gitu ya Mas ya. Baik itu kita ada kekurangan dalam hal apapun, ataupun apalagi kita tidak ada kekurangan. Selama kita mau kita pasti bisa. Benar. Oke sahabat Tridakara, mungkin sampai situ dulu kita ngobrol-ngobrol sama Mas Ivo nih, atlet yang sangat keren gitu. Oke ya Mas Ivo, terima kasih banyak sudah datang. Sama-sama. Mudah-mudahan gak kapok kayak kesini ya. Iya, nyaman Siap. banget. Tridakara gokil nih aksesnya untuk teman-teman disabilitas. Ntar mau ngundang 20 orang ya. Boleh main-main kesini ya Mas, komunitas. Boleh lah ya. Siap Mas Ivo. Oke Mas Ivo, terima kasih banyak ya. Iya. Oke sahabat Tridakara, sampai ketemu lagi. Dadah. I love it when you couscous.